Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Maulana Malik. Kesempatan kali ini gue akan jelasin sedikit gambaran umum mengenai program magang mahasiswa bersertifikat atau PMMB berdasarkan pengalaman gue. Dari mulai tahap pendaftaran, seleksi, pelaksanaan, sampai dengan fasilitas yang akan kita dapatkan selama menjalankan kegiatan program magang mahasiswa bersertifikat ini. Oke, yang pertama ada gambaran umum. Jadi PMMB adalah salah satu dari beberapa program yang dicetuskan oleh Kementerian BUMN untuk menciptakan kebutuhan SDM yang mumpuni di masa mendatang. Di mana program tahap lanjutnya adalah perekrutan bersama BUMN. Kementerian BUMN membentuk sebuah organisasi bernama Forum Human Capital Indonesia atau FHCI yang mana berisi kepala divisi SDM dari tiap perusahaan yang dinaungi oleh Kementerian BUMN. FHCI ini mengundang para PIC perguruan tinggi di Indonesia untuk bekerja sama dalam kegiatan PMMB, di mana PMMB sendiri ini itu adalah program kegiatan magang intensif selama 6 bulan untuk membuat mahasiswa ini siap terjun ke dunia pekerjaan. PMMB ini memiliki manfaat untuk tiap elemen terkait, misalnya untuk pemerintah atau BUMN, yang pertama adalah membekali SDM unggul Indonesia yang siap bekerja, terus sumber rekrutasi karyawan, dan meningkatkan company branding perusahaan. Untuk perguruan tinggi, manfaatnya adalah kalibrasi link and match antara kurikulum perkuliahan dengan kebutuhan industri, serta peningkatan akreditasi. Sedangkan untuk mahasiswa, manfaatnya adalah mendapatkan SKS, mendapatkan pengalaman kerja, mendapatkan sertifikat kompetensi atau industri, mendapatkan uang saku, serta mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon karyawan di perusahaan magang terkait. Yang kedua ada pendaftaran. Jadi PMMB dibedakan menjadi 2 batch, di mana batch pertama dilaksanakan dari Februari hingga Juli dan batch 2 dilaksanakan dari Agustus hingga Januari. Nah, untuk proses pendaftarannya, kalian dapat menghubungi PIC dari perguruan tinggi kalian masing-masing yang mengurusi bagian karir. Kalian harus memenuhi persyaratan untuk bisa mendaftar. Jika memenuhi, kalian akan diminta mengumpulkan persyaratan administratif kepada PIC perguruan tinggi kalian. Di mana persyaratannya antara lain laki-laki atau perempuan, di mana dibuktikan dengan KTP atau kartu keluarga, mahasiswa D3 atau S1, minimal semester 3 untuk D3 dan semester 6 untuk S1. IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan transkrip nilai, lulus seleksi perguruan tinggi, fakta integritas yang menyatakan siap magang selama 6 bulan, surat kelakuan baik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, dokumen untuk fasilitas kalian seperti buku rekening dan juga BPJS, CV atau biodata, dan juga surat keterangan sehat dari dokter. Yang ketiga ini adalah tahap seleksi. Nah, tahap seleksi yang pertama adalah seleksi tingkat perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi akan menyeleksi apakah kalian telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan atau ada pemberkasan yang tidak sesuai. Selanjutnya, nama-nama mahasiswa yang telah dinyatakan lolos tingkat perguruan tinggi akan dikirimkan kepada FHCI untuk dilakukan match up ke perusahaan yang ada di naungan BUMN. Kemudian seleksi tahap kedua, di mana FHCI telah menerima dan mengumpulkan data nama-nama mahasiswa se-Indonesia yang telah lolos seleksi tahap perguruan tinggi. Di tahap ini pula, FHCI memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan untuk memilih nama-nama mahasiswa yang tersedia untuk direkrut magang di perusahaan sesuai dengan kriteria perusahaan masing-masing. Selanjutnya tahap ketiga adalah proses screening selesai. FHCI akan memberikan nama-nama mahasiswa yang lolos di setiap perguruan tinggi kepada PIC perguruan tinggi tersebut yang akan diteruskan kepada para mahasiswa, yang mana datanya sudah berupa nama mahasiswa, nama perguruan tingginya, diterima di perusahaan apa, serta di mana lokasi penempatannya. Tahap akhir seleksi ini adalah verifikasi, yaitu apakah peserta fix akan mengikuti kegiatan PMMB atau tidak. Jadi di tahap ini ada juga membatalkan keikutsertaan dalam kegiatan PMMB, dikarenakan lokasi penempatan dan sebagainya. Untuk posisi peserta tadi bisa digantikan oleh peserta lain dalam satu perguruan tinggi, tapi bisa juga tidak, tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi ini bukan berarti kita bisa mendaftar seenaknya, dan kita membatalkan jika nanti penempatannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pembatalan keikutsertaan ini tentunya berpengaruh terhadap citra perguruan tinggi kalian dalam kegiatan PMMB periode selanjutnya. Jadi kalian harus benar-benar pastikan kalian akan ikut ketika kalian ingin mendaftar. Pengalaman gue sendiri tentang seleksi ini,
Awalnya gue datang ke bagian divisi karir kampus gue. Selanjutnya gue diminta mengumpulkan administrasi yang disyaratkan tadi, ditambah dengan surat pengantar dari dosen wali dan juga ketua jurusan gue. Selanjutnya gue ditanya nih tentang keseriusan untuk ikut kegiatan ini dan sikap akan konsekuensinya. Maksudnya gue siap untuk memanage kuliah dan juga memanage magang secara bersamaan. Nah, jadi gue tinggal nunggu aja sampai keluar pengumuman dari PIC gue. Nah, gue sempat dinyatakan lolos pada PMMB Batch 1 2020 di PT Waskita Karya, tepatnya di proyek Jalan Tol Bocimis Sukabumi. Namun karena pandemi COVID-19, akhirnya dibatalkan. Lalu PIC gue mengalihkan gue ke batch gue. Nah, di PMMB Batch 2 2020, gue dinyatakan lolos di Perum Jasa Tirta 2, tepatnya di unit wilayah 2 Karawang. Selanjutnya, pihak perusahaan yang nerima gue akan menghubungin gue dan memberikan pengarahan untuk tahap-tahap selanjutnya sampai kegiatan magang ini berakhir. Jadi prosesnya tidak terlalu rumit menurut gue dibanding kita harus ngajuin surat ke perusahaan-perusahaan biar kita bisa magang seperti kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL. Nah, yang keempat ini tahap pelaksanaan. Pada saat kita akan melaksanakan magang, tentu akan ada tahap orientasi terlebih dahulu, seperti pengenalan perusahaan, para petingginya, lingkup pekerjaan, dan juga fasilitas yang disediakan. Dalam pelaksanaannya saat kita magang, kita akan dilibatkan secara langsung nih dalam dunia pekerjaan yang sebenar-benarnya. Kita akan menjadi selayaknya karyawan. Kita harus mengeluarkan dan menunjukkan semua yang kita mampu lakukan dan yang telah kita kuasai selama perkuliahan. Keuntungan kecilnya kita jadi bisa tahu nih apakah kita benar-benar udah menguasai ilmu kuliah atau belum. Dan kita juga bisa tahu apakah kita bisa mengimplementasikannya dalam dunia pekerjaan atau belum. Sedangkan keuntungan besarnya, kita bisa mempromosikan diri kita ke perusahaan tempat kita melaksanakan PMMB. Karena nanti di akhir kegiatan magang kita akan mendapatkan penilaian dari perusahaan yang kemudian dimasukkan ke dalam sertifikat magang industri kita. Dari pengalaman gue dan beberapa info teman gue, peserta magang PMMB ini tuh akan diberikan mentor atau pembimbing yang akan mengatur jadwal dan juga target pencapaian kalian selama 6 bulan magang. Jadi kalian tinggal ikutin aja nih apa yang ditugaskan oleh mentor kalian. Pada awal-awal magang gue juga diberikan dulu penjelasan tentang lingkup pekerjaan gue. Dan ada juga semacam wawancara untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan gue akan ilmu perkuliahan. Nah, jadi kalian gak usah takut, semuanya bakal diajarin terlebih dahulu. Gak langsung tiba-tiba kalian diminta tolong ini itu. Tapi memang minimal kalian harus kuasai basic dari ilmu perkuliahan kalian agar kalian tidak terkesan tidak tahu apa-apa. Karena kan kalian membawa nama baik alma mater kalian. Biasanya kalian juga akan dilibatkan di dalam setiap kegiatan perusahaan selama kalian magang, baik itu rapat-rapat penting sampai ke acara have fun perusahaan. Ya pokoknya kalian benar-benar bakal menjadi bagian dari perusahaan tersebut baik secara formal maupun non formal. Nah, yang kelima ini ada fasilitas. Nah, ini topik yang ditunggu-tunggu nih. Jadi selama melaksanakan PMMB, apa aja sih fasilitas yang kita dapat? Gue bakal coba jelasin rinciannya. Yang pertama ada uang saku. Nah, uang saku yang kita dapatin itu adalah sebesar 1.540.000 atau 1.760.000 setiap bulannya, tergantung kebijakan perusahaan. Dengan asumsi 22 hari kerja, berarti sehari kita akan mendapat 70.000 atau 80.000. Karena namanya uang saku, jadi kalau kalian tidak masuk magang, maka uang saku tersebut akan dikurangi sebanyak kalian tidak masuk magang. Misalnya kalian tidak masuk magang 1 hari, berarti akan dikurangi 70.000 atau 80.000 setiap bulannya. Nah, untuk di Perum Jasa Tirta 2, gue dapatnya 1.540.000 per bulan. Yang kedua ada uang makan. Jadi uang makan yang didapat ini bervariasi sistemnya. Ada yang berupa uang tunai sebesar 25.000 sampai dengan 40.000 rupiah setiap harinya. Ada yang berupa nasi box atau catering dengan menu yang ditentukan. Ada pula yang berupa bebas ambil makanan di kantin. Nah, untuk di Perum Jasa Tirta 2 sendiri, gue dapatnya sistem yang berupa bebas ambil makanan di kantin. Jadi benar-benar bebas mau menu apapun dan juga mau nambah berapa kali pun. Selanjutnya yang ketiga ada uang transportasi. Uang transportasi ini juga banyak sistemnya. Ada yang berupa uang tunai sebesar 25.000 sampai 40.000 setiap harinya. Ada pula yang berupa penginapan, baik yang diberikan langsung tempat penginapannya atau diminta cari konsol sendiri tetapi pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan. Ada pula yang berupa fasilitas jemputan. Jadi kita dijemput nih dari rumah ke kantor dan juga diantar pulang dari kantor ke rumah. Untuk di Perum Jasa Tirta 2 sendiri gue dapatnya fasilitas berupa mobil jemputan. Tapi nggak gue ambil karena gue lebih milih kos sendiri biar mengurangi capek di jalan. Dan kalaupun emang harus bawa wali, gue lebih suka pakai motor sendiri. Nah,
Nah, yang keempat ada uang bonus. Nah, uang bonus ini tuh variatif gimana rezeki dan kemampuan kalian. Contoh uang bonus yang berdasarkan rezeki itu adalah THR Idul Fitri, uang tahun baru, dan juga event-event resmi lainnya. Sedangkan uang yang berdasarkan kemampuan kalian, nggak setiap peserta PMMB bisa dapat. Biasanya uang itu didapat setelah kalian menyelesaikan proyek dari mentor atau pembimbing kalian. Itu pun harus dilihat lagi dari kualitas pekerjaan kalian serta kelebihan-kelebihan kalian yang kalian miliki. Maka dari itu, kayak yang gue bilang di awal, kalian harus benar-benar serius di PMMB kali ini dan mengerahkan semua kemampuan kalian, tapi bukan untuk mengejar bonusnya ya, karena memang harus membuktikan kalau kalian emang punya kemampuan yang bisa ditunjukkan kepada perusahaan kalian. Nah, yang kelima ada sertifikat. Kalian akan mendapatkan sertifikat yang di dalamnya memuat penilaian magang kalian dari perusahaan tempat kalian magang. Karena ini magang BUMN secara resmi, tentu kekuatan sertifikat ini sangat berguna untuk membantu kalian dalam mencari pekerjaan. Nah, yang keenam ada BPJS. Selama kalian magang, kesehatan kalian menjadi tanggung jawab perusahaan. Kalian akan diberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan agar kalian merasa lebih aman dalam melaksanakan kegiatan magang. Yang ketujuh ada kesempatan menjadi karyawan. Nah, rasanya ini yang paling menggiurkan nih. Tidak sedikit peserta PMMB yang diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka melaksanakan magang. Ada pula yang ditawari melanjutkan magang hingga ia lulus dari perguruan tinggi. Biasanya ini diberikannya kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan skripsi. Jadi mereka diminta untuk sambil melaksanakan skripsi, sambil juga melaksanakan magang. Dan setelah mereka selesai skripsinya dan lulus, mereka diminta untuk mencari pekerjaan sendiri. Nah, ada pula yang diminta untuk fokus dulu kuliah, lalu mereka diminta kembali setelah selesai dari perkuliahannya. Nah, biasanya diberikannya kepada mahasiswa yang baru mau mulai melaksanakan skripsi. Gue sendiri sempat ditawarin nih untuk melanjutkan magang di tempat gue magang sampai gue lulus dari perguruan tinggi. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya gue menolak dulu dan untuk fokus mengerjakan skripsi. Karena menurut gue skripsi gue cukup rumit. Oke, itu tadi penjelasan gue tentang PMMB berdasarkan yang pernah gue alami. Kalau lo tertarik, lo boleh pantengin aja website FHCI dan langsung daftar saat pendaftarannya dibuka. Menurut gue ini program yang sangat recommended buat kalian ikutin. Terlepas dari apa keuntungan materi yang didapat, ini lebih ke mengeksplor diri lo menjadi lebih baik. Segitu aja video gue kali ini. Kalau ada salah info gue mohon maaf. Kalau ada yang kurang lo boleh tambahin di bawah. Kalau lo suka lo boleh like. Dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.